Puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi dalam seri yang keempat dalam pelajaran Roh Kudus ini. Baik, sebagaimana biasanya kita akan mulai dengan doa. Kita mau berdoa dulu dan biar Roh Tuhan tolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami dengan urapan Roh Kudus-Mu untuk semakin mengerti firman-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, bukan dengan kepandaian dan kebisaannya. Biarlah Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu atas nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kalau yang pertama kita sudah bicara tentang baptisan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Dan kita tahu bagaimana kita menerimanya dan apa faedahnya orang dipenuhi Roh Kudus. Dan yang kedua, saya sudah mengungkapkan pelayanan di dalam Roh yang Allah berjanji untuk hal yang lebih mulia akan terjadi kalau kita melayani di dalam Roh. Dan baru saja tadi yang ketiga kami bicara tentang ketertiban di dalam Roh. Saya percaya orang yang berjalan di dalam Roh itu tertib, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelayanannya. Keseimbangan, ketertiban di dalam Roh Kudus. Nah, kali ini saya terbeban untuk membawa saudara dan saya kepada satu tingkat lagi yang saya percaya ini sangat penting, yaitu tentang hidup di dalam Roh. Live in the Spirit atau berjalan di dalam Roh. Kita akan membaca ayatnya yang pertama di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 16. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging atau duniawi. Kita akan teruskan dengan ayat yang ke-25. Ayat 25. Pasal yang sama, ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Jadi kita telah mengambil judul tentang hidup di dalam Roh. Paulus berkata, maksudku hiduplah di dalam Roh. Terima Roh Kudus, baik. Penuh dengan Roh Kudus, itu baik. Melayani di dalam Roh Kudus, itu baik. Ada disiplin di dalam Roh Kudus, baik sekali. Dan kita akan menginjak lagi lebih hidup di dalam Roh Kudus. Dikatakan di sini, hiduplah di dalam Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Rupanya ada dua macam kehidupan yang Alkitab tujukan di sini, yaitu hidup dalam Roh dan hidup dalam daging. Live in the Spirit, live in the flesh, di dalam kedagingan. Dan kita akan melihat lebih jauh tentang dua macam kehidupan ini. Dan sudah tentu Tuhan inginkan kita untuk hidup di dalam Roh-Nya. Nah, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ya, 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-14, 15, 16 mungkin. Tadi Galatia. 1 Korintus pasal 2.
Ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian bunyinya. Tetapi manusia duniawi, the natural man, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya merupakan atau adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani, spiritual man, menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, dan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, ada dua macam kehidupan. Yang pertama disebut manusia duniawi. Manusia duniawi. Atau natural man, natural, ya, manusia kedagingan, natural. Yang kedua disebut manusia rohani. Saya percaya Tuhan ingin kita menjadi manusia yang rohani, spiritual man. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk rohani. Manusia itu makhluk rohani. Essentially, human is a spirit being. Spirit being. Kita itu makhluk rohani. Kita diciptakan seturut dengan gambar Allah. Dan terdiri dari roh, ya. Roh manusia itu sendiri. Dan akhirnya diberi jiwa. Dan juga diberi tubuh. Tapi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk roh. Kita itu sebetulnya roh. Kita keturunan Allah. Dan Allah itu Bapa segala roh. Kita ini roh dan diberi jiwa untuk bisa berkomunikasi. Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita. Dan diberi tubuh supaya ada ekspresi pernyataan. Roh membuat kita sadar akan adanya Allah. Jiwa membuat kita sadar akan diri kita. Dan tubuh membuat kita sadar akan dunia sekeliling kita. Spirit itu membuat God conscious. Soul, jiwa itu membuat self conscious. Dan tubuh itu, flesh itu, body itu membuat world conscious. Kita sadar akan tubuh di sekitar kita. Nah, setelah manusia jatuh di dalam dosa, seperti Allah katakan kepada Adam, jikalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, hari itu makan, engkau mati. Engkau mati. Dan setelah Adam makan, dia tidak mati. Dia tidak mati. Secara tubuh memang tidak mati. Tetapi yang mati apanya? Rohnya. Rohnya mati. Dan di dalam Alkitab mati atau kematian itu artinya ialah perpisahan. Death means separation. Nah, Adam mati artinya dia terpisah dengan Allah. Rohnya itu tidak berfungsi lagi. Sehingga yang banyak berfungsi jiwa dan tubuhnya. Atau mungkin akhirnya yang paling dominan ialah tubuh. Tubuh yang menguasai jiwa dan menguasai roh. Kalau boleh saya bikin lingkaran di sini, mudah-mudahan ketemu lingkarannya. Iya, bisa. Ada lingkaran lagi kecil di sini. Ada lingkaran lagi di sini. Bisa kelihatan? Saudaraku, tubuh yang paling menguasai kita. Keinginan tubuh, keinginan daging. Terus jiwa. Dan karena roh sudah begitu lemah, maka roh itu yang paling dikuasai. Sehingga kita bukan jadi manusia rohani lagi, tapi manusia duniawi. Natural man. Kita lakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh tubuh, bukan oleh roh. Sejak kita terima Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, maka roh kita ini lahir baru. Yang lahir baru itu roh itu dihidupkan lagi oleh Roh Kristus. Sehingga targetnya Allah,
Bukan roh itu menjadi tempat yang paling kecil. Targetnya Allah ialah roh itu menjadi yang paling besar. Roh, yaitu roh kita yang sudah dibangkitkan dengan Roh Kudus. Akhirnya roh itu mulai hidup. Dan roh ini harus berkembang makin hari makin besar. Makin hari makin besar. Menembus kemauan jiwa, perasaan, kemauan dan pikiran kita. Dan juga menembus keinginan tubuh, yaitu panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita kecap, apa yang kita dengar, dan apa yang kita cium. Ada 5 senses atau panca indera kita. Ditembus sehingga roh yang paling dominan, roh yang paling berkuasa, dan jiwa. Dan yang paling terakhir ini tubuh. Saya hari kasih huruf T. T ini bukan Tuhan, juga bukan tempe, tapi tubuh. Haleluya. Ini jiwa, roh, sehingga kita menjadi makhluk rohani. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi makhluk rohani. Roh kita mulai dibangkitkan besar. Sehingga jiwa kita makin dikuasai, tubuh kita makin dikuasai, dan akhirnya kita menjadi manusia rohani, spiritual man. Karena daging dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Saya akan bacakan itu ayat. Kalau ketemu, sebentar saya cari. 1 Korintus 15, betul. 1 Korintus 15. Ya, ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Yang berbunyi demikian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat atau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tidak bisa. Jadi daging dan darah, maksudnya tubuh ini, tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Tidak bisa. Karena tubuh ini akan binasa. Tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Sehingga yang tidak binasa, dan yang tidak binasa itu roh. Roh Kudus, roh kita yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, itu yang akan mewarisi kerajaan Allah. Itu sebabnya perlu sekali kita menyadari tentang pentingnya hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Oke. Untuk memasuki hidup di dalam roh, kita harus mulai dengan yang paling penting tadi. Saya katakan tadi, sejak Adam jatuh di dalam dosa, maka terjadi kematian. Dan kematian itu artinya perpisahan. Tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Dan sejak saat itu, manusia ingin sekali untuk bisa berhubungan dengan Allah, menyembah Allah, tetapi tidak bisa karena rohnya mati. Tidak ada hubungan dengan Allah. Makanya mereka mulai ngawur, mulai sembarangan disembah. Ada batu besar disembah, ada pohon besar disembah, ada bulan disembah, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah sumber, ada yang nyembah kuburan, dan banyak lagi pokoknya yang disembah. Dan tidak mungkin bisa sampai kepada Allah karena rohnya mati. Jadi untuk mulai hidup di dalam roh, dimulai dari ibadat. Ibadat di dalam roh. Ini yang pertama harus ada pada kita. Ya. Ibadat di dalam roh. Ayatnya kita akan membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23, dan 24. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Saya kira banyak di antara kita yang mulai kenal itu ayat. Yang berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Perhatikan kata menghendaki. Atau mungkin dengan terjemahan lain dikatakan mencari. Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Yaitu orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sampai saat ini Allah masih mencari orang-orang yang bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kata-kata harus. Harus. Artinya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Harus. Suatu keharusan. It's a must. Must worship God in a spirit and in truth. Ini yang Allah sedang cari. Saatnya akan tiba dan sudah datang sekarang. Kapan datangnya sekarang? Sejak kapan? Sejak roh manusia dihidupkan oleh Roh Kudus. Baru manusia itu bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin, saudaraku. Jadi ibadat di dalam roh ini penting. Karena God will not be satisfied by anything less than that. Allah tidak bisa dipuaskan dengan sesuatu yang tidak dalam roh. Saudara boleh menyembah dengan tubuh saudara, dengan intelek saudara, dengan jiwa saudara, dengan uang saudara. Bisa menyembah dia, tetapi tidak akan menyentuh hati Allah yang bagian dalam, yang paling dalam. You will not touch the deepest part of his heart unless you worship in the spirit. Saudara tidak bisa menjamah Allah yang bagian dalamnya kalau saudara tidak berdoa atau menyembah di dalam roh. Saudaraku, ini penting. Ibadah di dalam roh. Jadi bukan secara luar, tetapi roh yang sudah dihidupkan. Bukan tradisi, bukan kebiasaan, bukan hanya diatur, dihafalkan, bukan. Tapi ibadah yang di dalam roh. Ini yang Tuhan kehendaki. Saya ingin membaca bersama saudara dari Yesaya. Yesaya pasal yang ke-29. Ya, Yesaya 29. Coba lihat Alkitab saudara. Atau kalau tidak usah lihat Alkitab saudara, saya tahu di layar TV saudara bisa baca itu ayat yang sengaja dipasang di situ. Oke, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan perhatikan, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu ayat 14, sesungguhnya aku akan melakukan hal-hal ajaib yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Saudaraku, lihatlah di sini bahwa Allah tidak berkenan dengan ibadah yang hanya dari bibir, ibadah yang hanya dari mulut, padahal hatinya jauh daripadaku. Padahal hatinya tidak pada saat itu dekat kepada Allah, sehingga ibadahnya dikatakan di situ hanyalah perintah manusia. Ibadatnya tidak di dalam roh. Ibadatnya hanya perintah manusia yang dihafalkan. Ya. Doanya hafalan. Oh, tidak jelek, tidak jelek. Saudara berdoa dengan dihafal, dicatat dulu, tidak jelek. Tetapi itu tidak yang dari rohmu. Sebetulnya dikatakan menyembah di dalam roh itu lebih tepat dengan kata modern, mungkin menyembah secara spontan. Spontan dari dasar hati, saudara. Spontaneous. That is itulah apa yang disebut istilah modern tentang menyembah dalam roh. Jadi menyembah dengan spontan. Apa yang digerakkan rohmu itu yang kau lakukan. Bukan diatur, bukan hafalan. Mesti hafalkan begini begitu, begini begitu. Ibadat yang terus dihafal, diatur satu-satu. Habis duduk berdiri, berdiri duduk, duduk berdiri. Itu semuanya kelihatan baik, semuanya kelihatan baik. Tetapi tidak berkenan, tidak berkenan. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan penyembah yang benar yaitu orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin, saudaraku. Haleluya.
Kita teruskan sekarang dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya 30. Yesaya 30. Ayat berapa ini? Ayat yang pertama. Ini masih bicara tentang ibadah di dalam roh. Yesaya 30 ayat pertama. Saya akan baca itu ayat. Celakalah anak-anak pemberontak. Nggak enak saudaraku. Belum sudah kena celaka. Celakalah anak-anak pemberontak. Firman Tuhan indah sekali kalau dibaca bunyinya berbahagialah. Happy are thou. Atau blessed. Terberkatilah. Berbahagialah. Tapi belum sudah kena celaka dulu. Woe unto you. Anak-anak pemberontak. Celakalah. Siapa ini? Demikianlah firman Allah. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yaitu orang yang hanya berjalan menurut kemauannya sendiri. Dan tidak pernah bertanya pimpinan Tuhan. Yang kedua. Yang memasuki suatu persekutuan. Yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Perhatikan. Memasuki persekutuan yang bukan dorongan roh. Oleh sebab itu. Ibadat yang benar. Ibadat yang berkenan adalah ibadat di dalam roh. Di dalam roh. Memang ibadat yang dihafalkan, diatur, rapi, itu baik. Dalam Alkitab ada tingkatan kehendak Allah. Tidak hanya baik, tapi yang harus berkenan. Tidak hanya berkenan, tapi sempurna. Itu terdapat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Tidak usah dibaca. Yang dikatakan, jangan kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Good, acceptable, and perfect. What is good might not be acceptable. What is acceptable might not be perfect. Jadi harus ada tingkatan, harus ada baik, mungkin baik, tapi tidak berkenan. Dan harus sempurna. Itu ibadah. Ibadah di dalam roh. Dan dimulai setelah kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Sehingga tidak dibuat-buat. Tidak disandiwarakan. Tidak dibuat topeng. Tetapi sesuatu yang memancar dari dalam. Dikatakan dari dalam hatinya akan memancar berbagai sungai air hidup. Dan sungai air hidup itu termasuk ibadah kita di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Berdoa di dalam roh. Ya, bisa dibaca, bisa kelihatan. Puji Tuhan. Berdoa di dalam roh. Pertama itu ibadah di dalam roh. Jadi ibadah yang disertai oleh Roh Kudus. Ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dorongan roh di dalam diri kita. Bukan hafalan, bukan tradisi, bukan buatan. Tetapi betul-betul roh Tuhan yang bekerja. Oke, yang kedua itu berdoa di dalam roh. Ada banyak ayat yang bicara tentang hal itu. Kita membaca pertama di dalam kitab Yudas. Atau dulu disebut Yehuda, terjemahan lama. Yudas sebelum Wahyu. Paling belakang sebelum Wahyu. Ayat yang ke-20. Tidak ada pasalnya, cuma satu pasal. Yudas ayat 20. Yang berbunyi demikian. Sudah saudara lihat semuanya di sana. Di dalam layar TV saudara. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling kudus. Dan berdoalah dalam apa? Roh Kudus. Praying in the Holy Ghost. Berdoa di dalam Roh Kudus. Inilah salah satu bagian dari hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Berdoa di dalam Roh Kudus. Oke, ayat satu lagi kita membaca dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 18. Itu juga termasuk daftar senjata-senjata rohani. Senjata-senjata rohani, perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18.
yang berbunyi demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam apa? Roh. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Merupakan bagian dari hidup dalam Roh Kudus, yaitu berdoa di dalam roh. Nah, saudara mungkin tanya, apa ini artinya berdoa dalam rohnya? Apa cuma diem aja begini, biar roh yang berdoa kita diem aja? Bukan, bukan. Kita akan diterangkan lebih lanjut tentang berdoa di dalam roh. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Saudara mulai banyak ayat sekarang ini. Baca banyak ayat supaya jadi orang Kristen yang tahu isi firman Tuhan. Amin, saudara. Karena Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak tahu isi Alkitab dan kuasa Allah. Hosea 4 ayat 6 juga berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Amin. Jadi 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Oke. Kita akan membaca itu ayat. Paulus menerangkan di sini apa yang dimaksud dengan doa di dalam roh. Sebab ayat 14, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Oke. Ayat 14 itu. Jadi waktu aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh yang berdoa. Dan akal budi, kepintaran kita, otak kita tidak ikut berdoa. Oh, kalau gitu nggak sadar. Sadar. Waktu berdoa bahasa roh itu nggak kedengaran, nggak sadar. Sadar. Cuman pikiran kita itu nggak ikut berdoa. Unfruitful di terjemahan bahasa Inggris. Jadi doa di dalam roh yaitu kalau kita berdoa dengan bahasa lidah. Bahasa lidah. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, perlu sekali untuk kita mengerti ini. Berdoa di dalam roh, berdoa dengan bahasa lidah. Nah, tapi kita ngerti nggak itu bahasanya? Ya nggak ngerti dong. Namanya bahasa roh, saudara nggak ngerti. Nah, saya akan bacakan ayatnya. Pasal 14 ayat yang kedua. Pasal 14 ayat yang kedua. Yang berbunyi demikian. Pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi orang yang berdoa dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Jadi kalau ada orang berbahasa lidah, terus diomongkan sama temannya, bla 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 bla, begitu saudaraku, salah. Alamatnya salah, saudaraku. Orang yang berdoa harus kepada Allah. Hanya Allah yang mengerti. Roh itu mengatakan rahasia dan tidak ada seorang pun yang mengerti. Kalau gitu kan nggak ada gunanya. Oh, ada gunanya dong. Masa Allah berikan karunia nggak ada gunanya? Ya mesti ada gunanya dong. Ayat yang keempat. Kita baca itu ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dalam terjemahan lama dikatakan ia meneguhkan imannya sendiri. Edify themselves. Jadi ada gunanya. Orang yang berdoa dengan bahasa roh, speaking tongues, itu edify himself, membangun dirinya sendiri. Ada orang ngomong sama saya begini, Pak Yeremia, saya sih mau itu Roh Kudus, mau. Karena Roh Kudus mau. Cuman satu itu saya enggak mau. Apa? Itu loh bahasa roh. Kenapa? Habis lucu kedengarannya, malu saya ngomongnya. Dan saya nggak ngerti, nggak ada gunanya. Kalau kesembuhan sih mau, nubuat mau, perkataan marifat, hikmat mau. Tapi bahasa roh, saya nggak mau. Ada orang berkata, itu karunia yang terkecil.
karunia yang terkecil. Dalam Alkitab mana ayatnya yang dikatakan bahasa lidah ialah karunia yang terkecil? Yang benar saja. Tidak pernah ditulis bahasa lidah itu karunia yang terkecil. Tidak ada ayatnya. Mungkin saudara bikin Alkitab sendiri. Dalam kitab Wahyu pasal 25 mungkin saudaraku. Karena dalam Alkitab tidak ada tertulis karunia terkecil. Ada orang bilang begini juga. Lihat aja dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 itu daftarnya karunia-karunia roh, maka karunia lidah itu yang paling bawah, paling terakhir, jadi paling terkecil. Ini orang dapat pelajaran dari mana? Tafsiran seenak perutnya sendiri. Masa karena daftarnya paling bawah itu mesti harus yang paling kecil? Yang benar. Kalau saudara membaca tentang silsilah Yesus, dalam itu apa? Dalam Lukas pasal 1 atau apa itu, di mana di daftar pertama Adam dan Abraham dan lain sebagainya. Dalam daftar itu yang paling bawah Yesus. Kalau gitu dia yang paling kecil karena daftarnya paling bawah. Yang benar, daftar yang paling bawah belum berarti yang paling kecil. Itu tafsiran sendiri menurut akal manusia. Allah memberikan karunia-Nya itu pasti berfaedah. Amin, saudaraku. Ada juga berkata, itu kan karunia untuk anak-anak. Itu kan karunia permainan anak-anak. Is a toy for children. My goodness. Masa bener tongues a toy for children? Oh, yang bener, saudaraku. Masa Allah hanya kasih main-mainan sama anaknya biar lucu. Kecil-kecil kasih deh karunia lidah biar kelepak-kelepuk kelihatan lucu gitu. Enggak betul, saudaraku. Jangan mengecilkan karunia Allah. Apa yang Allah berikan itu ada gunanya, ada manfaatnya. Dan bahkan yang ditentang paling banyak itu yang paling penting bahkan. Saya pikir begitu, saudaraku. Saya lihat kalau yang tentang iblis mati-matian itu justru yang saya pegang karena itu yang paling penting. Misalnya kesatuan. Kesatuan di dalam tubuh Kristus. Persatuan orang Kristen yang dihantam iblis habis-habisan saat ini. Terjadi perpecahan-perpecahan di mana-mana. Saya tahu iblis takut kalau orang Kristen bersatu. Makanya kesatuan itu dihantam. Dan saya tahu yang dihantam iblis itu justru yang paling penting. Makanya saya ingin menggalang kesatuan. Menciptakan rasa kesatuan dalam diri saya. Begitu juga yang kedua yang saya lihat iblis tentang habis-habisan yaitu bahasa lidah. Saya pernah membaca artikel dalam majalah. Beware of tongues, katanya. Tongue split the church, katanya. Hati-hatilah dengan bahasa lidah. Bahasa lidah itu memecah belah gereja. Saya ketawa itu orang tulis. Yang memecah belah gereja itu bukan bahasa lidah, tapi lidah, saudaraku. That split the church thinks that the split the church is not tongues with S, tetapi tongue without S. Tongue, your tongue that split the church. Gitu, saudaraku. Jadi itu semuanya adalah rumor-rumor dari setan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dan kalau Allah memberikan, itu pasti ada gunanya. Karena dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Bayangkan kalau saudara menolak ini, betapa tersinggungnya Allah itu. Kalau ada orang bilang sama saya tentang tidak mau terima bahasa lidah, saya selalu tanya sama dia, "Hei, kamu ini mengasihi Allah atau tidak? Kamu itu cinta kepada Allah atau tidak?" Kalau orang cinta kepada dia, dia akan menerima apa saja yang dia berikan. Misalnya, saudara ulang tahun, oke? Saudara merayakan ulang tahun. Banyak teman-temanmu kasih hadiah. Ada yang kasih TV, ada yang kasih tustel kamera, ada yang kasih tip, ada yang kasih apalagi ya? Sepeda motor, umpama ada, saudaraku. Tahu-tahu pacar saudara yang paling saudara cintai, datang bawa hadiah yang paling kecil, salib dari kayu yang dibikin sendiri, dipaku sendiri, yang harganya mungkin cuma 5 perak, saudaraku, dikasih sama saudara. Begitu saudara terima, saudara lihat cuman kayu salib, saudara marah-marah, apa-apaan, pulang. Gak kasih TV sama saya, kenapa kasih salib? Apa yang akan terjadi? Hubungan cintamu akan retak dan akan putus dengan dia. Tapi saya percaya saudara akan berkata begini, meskipun sudah terima TV dan lain sebagainya, begitu dapat salib yang dibuat oleh kekasihnya sendiri, akan dipeluknya dan berkata, "Aduh, aku senang sekali, ini buatanmu sendiri, ini buatanmu sendiri." Yang dihargai bukan pemberiannya, tetapi pemberinya. It's not the gift, but the giver. Kalau saudara cinta dengan pemberinya, apa saja yang dia berikan
akan engkau hargai. Kalau engkau mencintai Allah, apa saja yang Allah berikan akan engkau hargai. Karena engkau mengasihi Dia dan mencintai Dia dan percaya apa yang Dia berikan itu berguna bagi kita semuanya. Amin, saudaraku. Jadi kalau ada orang Kristen mulai membeda-bedakan karunia Allah, menerima yang ini, menolak yang itu, saya mulai meragukan cintanya orang itu kepada Allah. If you love God, you accept everything that God gave you. Amin. Kalau kamu cinta Allah, terima semua yang Allah berikan kepadamu. Jadi Paulus dikatakan di sini kita harus berdoa dengan bahasa roh. Ayat yang ke-15 dari pasal 14 tadi dikatakan demikian. Jadi apakah yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan roh, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal. Ada dua macam doa. Doa dengan akal yaitu doa dengan bahasa yang kita mengerti. Kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Itu penting. Tapi juga ada doa di dalam roh yang akal budi kita tidak ikut berdoa. Gunanya apa? Ya betul, saudaraku. Ada gunanya. Seringkali kita berdoa dan tidak dapat jawaban, bukan? Kita berdoa tidak dapat jawaban. Itu ayatnya dalam Yakobus pasal yang keempat. Banyak ayat hari ini. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Ayat yang kedua. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi doa yang salah. Nah teruskan dikatakan sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan menurut atau untuk memuaskan hawa nafsu. Doa yang hanya menurut hawa nafsu, menurut kedagingan, menurut tubuh, menurut duniawi, flesh, kedagingan, hawa nafsu, tidak akan didengar oleh Allah. Allah tidak mengabulkan. Seringkali kita berdoa dan tidak terkabul. Karena apa? Karena berdoa menurut hawa nafsu, tidak menurut roh Allah. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5. Puji Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14. Ayat 14. Yang berbunyi demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Allah. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Jadi hanya doa yang menurut kehendak Allah itu yang didengar oleh Allah. Doa yang menurut hawa nafsu tidak bisa didengar oleh Allah. Tapi sekarang timbul pertanyaan lain. Bagaimana saya tahu di kehendak Allah dan ini bukan kehendak Allah? Iya, kita masih banyak kelemahan dan sering kali kita tidak tahu ini kehendak Allah atau bukan. Is it God's will or not? Kita punya kelemahan dalam hal itu. Tapi jangan takut. Ada seorang penolong. Ingat, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Di dalam kelemahan kita ini, Tuhan berikan penolong. Haleluya. Untuk ini kita akan membaca dalam Roma 8. Roma 8 ayat 26. Puji Tuhan. 26 dan 27. Roma 8 ayat 26 dan 27. Oke, saya akan bacakan demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, perhatikan di sini bahwa kita juga mengalami kelemahan. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya atau sebenarnya harus berdoa. Seringkali kita datang satu keadaan di mana gimana ya mesti doa ya. Mau keluarkan apa ya, bingung sekali. Ada saatnya kita terima banyak persoalan sampai mau memulai doa aja enggak bisa. Kehabisan perkataan enggak tahu harus mulai dari mana, bingung, panik, susah, lemah, enggak tahu.
Jangan-jangan kalau saya doa ini menurut hawa nafsu, jangan-jangan Tuhan tidak kabulkan, jangan-jangan bukan kehendak Allah. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir. Allah memberikan rohnya untuk membantu, menolong kita dalam kelemahan. Selanjutnya dikatakan, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. With groaning, unuttered. Groaning, unspeakable. Roh itu membantu berdoa di dalam kita. Jadi di saat kita lemah, maka roh itu yang berdoa untuk kita. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, yaitu manusia, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia di sini maksudnya roh sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku, kalau roh yang berdoa, dia selalu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya, saudaraku. Dia tidak pernah meleset. Kalau dia berdoa pasti sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu di saat kita lemah, kita berdoa dengan bahasa lidah. Saudaraku, saya pernah mengalami ini. Saya terbang dari Manila, pergi ke Hong Kong. Begitu mau landing di Hong Kong, tahu kena typhoon, angin ribut dari Hong Kong. Ini kapal mau hancur, kapal terbang itu mau goyang, semua panik, muntah-muntah, pada teriak-teriak semua. Saya juga agak takut sedikit. Tapi di tengah-tengah ketakutan saya harus doa, apa ini ya Tuhan? Yang menurut kehendak Allah ini apa? Saya tidak bisa keluar doa cuma satu, saya ingat saya langsung bahasa lidah. Sudah tentu tidak keras-keras, saudaraku, mesti harus dikontrol. Kalau saya teriak, papa, begitu nanti orang di seluruh kapal terbang pikir saya ini sudah gini, saudaraku. Tapi saya berdoa dengan pelan-pelan pakai bahasa roh. Dan di saat itu firman Tuhan digenapi. Orang yang berdoa dengan bahasa lidah meneguhkan imannya sendiri. Iman saya dikuatkan. Roh saya diangkat. Dalam kelemahan saya mulai berdoa menurut kehendak Allah. Dan ada suara di dalam hati saya bertanya, apakah kamu takut? Saya bilang, takut sih ya enggak. Tapi ya gimana ya Tuhan ya. Ya rada takut, saya bilang begitu. Jangan kamu takut, engkau ada di tanganku. Aku menyertai engkau. Engkau aman dan sentosa di tanganku. Kalau engkau jatuh di laut, engkau di tanganku. Kalau engkau jatuh di gunung, engkau di tanganku. Dan tidak ada tempat yang lebih aman daripada di tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ada tempat yang lebih aman. Terus saya tanya sama Tuhan, loh tapi Tuhan kok plane-nya goyang-goyang terus? Plane-nya goyang terus nih gimana? Masa begini tangan Tuhan? Tuhan bilang, ingatkah engkau bayi yang kecil yang di tangan ayahnya sering digoyang-goyang, disayang-sayang. Kamu jangan lihat ini sebagai plane KT Pasifik yang goncang-goncang, kamu kena typhoon akan binasa. Tapi lihatlah dan ingatlah bahwa di tangan Tuhan yang menimpang-nimpang engkau, yang menggoyang-goyang engkau sebagai anak yang dikasihnya. Hati saya penuh damai. Yang lain bingung, mabuk-mabuk, saya tenang, anak raja di dalam keadaan tenang. Apa sebabnya? Karena doa di dalam roh. Saudaraku, perlu sekali saudara berdoa di dalam roh Tuhan. Oke. Dan juga ada yang lainnya yaitu nyanyi dalam roh, ya. Yang ketiga itu nyanyi dalam roh, yaitu yang sama aja seperti berdoa dalam roh, yaitu menyanyi dengan bahasa roh. Menyanyi dengan bahasa lidah. Oh, indah sekali. Menyanyi dengan bahasa roh, dengan bahasa surga, penyembahan, bermazmur, indah sekali. Ini yang Tuhan inginkan dan saudara dan saya alami. Satu bagian dari ibadat berdoa, menyanyi di dalam roh. Sekarang kita menginjak hal yang lain tentang betul-betul hidup di dalam roh. Kita membaca dari Roma juga pasal 8 ayat yang ayat yang pertama mulai. Saya akan baca sejak ayat-ayat ini supaya saudara mengerti. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Terjemahan lain diteruskan, yang berjalan tidak menurut daging atau duniawi, tapi menurut roh. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Daging ini tidak bisa lakukan hukum Allah, tidak mungkin.
telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging anaknya Yesus Kristus, supaya tuntutan hukum telah digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut apa? Roh. Tuhan inginkan kita hidup menurut roh. Ayat yang kelima, sebab, perhatikan di sini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Jadi saya akan hapus sebagian di sini. Ada dua macam kehidupan. Satu hidup menurut daging, satu hidup menurut roh. Dan saudara, Tuhan ingin saudara hidup menurut roh, menjadi manusia yang rohani. Dan saya daftar dari ayat-ayat tadi, ada dua macam kehidupan. Kalau orang hidup menurut daging, yaitu tubuh yang menguasai. Ini yang pertama ini. Dan bukan hidup menurut roh, yaitu roh yang menguasai. Akibatnya apa? Hidup menurut daging atau duniawi. Satu, dikatakan perseteruan dengan Allah. Become enmity of God. Perseteruan dengan Allah. Orang yang hidup menurut daging gak ada damai dengan Allah. Tidak ada damai. Kedua, tidak berkenan. Tidak disenangi. Tidak berkenan, tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tidak bisa menyenangkan Dia. Tidak berkenan. Dan yang lebih mengerikan, kalau hidup menurut daging itu upahnya maut. Maut. Haleluya. Itu juga terdapat di dalam ayat yang ke 8 juga. Ayat yang ke berapa itu ya? 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau menurut daging akan mati. Tetapi kalau hidup menurut roh, oh ini indah. Kalau hidup menurut roh ini indah, ya. Oke, hidup menurut roh. Hidup menurut roh. Apa yang akan terjadi? Satu, kita akan hidup. Haleluya. Yang pertama sudah dapat hidup dulu. Dua, dikatakan kita akan sejahtera. Hidup dalam roh itu mendapat sejahtera. Haleluya. Dan yang ketiga, mempunyai kuasa untuk hidup. Dikatakan maka orang yang hidup menurut roh itu akan hidup. Artinya ada hubungan pribadi dengan Allah. Karena Allah itu roh adanya. Bisa menikmati hubungan pribadi dengan Allah. Dan yang kedua, dia akan mengalami sejahtera Allah. Dan yang ketiga, dia akan mempunyai kuasa. Kuasa. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oke, ayat yang ke-11. Dan jika roh dia, yaitu roh Kristus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia, roh itu, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita hidup oleh roh, kita ada kuasa. Kuasa untuk hidup, untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Sehingga kita menjadi hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah siapa? Anak Allah. Jadi penting sekali untuk hidup di dalam roh dan tidak menuruti daging. Hidup di dalam roh, mematikan perbuatan daging. Dan apa hasilnya? Hasilnya ialah
buah-buah roh ada pada kita. Hasil dari semuanya ialah buah-buah roh. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Haleluya. Jadi hasilnya di sini nanti kita akan lihat ada buah-buah roh yang saudara bisa baca. Apa itu buah roh? Sebetulnya bukan buah-buah tapi buah roh. Oke. Galatia 5 ayat yang ke-22 23. Buah-buah roh. Buah roh. Yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Indah sekali. Kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perdamaian, ada kesabaran, ada tahan nafsu. Itu semuanya terjadi kalau kita mau hidup oleh roh. Tapi kalau orang hidup menurut daging, buahnya ayat 19 dan 20. Percabulan, kenajisan, penyembahan berhala. Dan Alkitab juga katakan pasal yang ayat yang ke-21 bagian terakhir. Dan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup menurut daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, sebagaimana kita lahir di dunia dalam rupa Adam yang pertama. Adam yang pertama itu nyawa yang hidup. Hanya nyawa yang hidup. Tetapi Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Adam yang pertama itu manusia jasmani. Tetapi Adam yang kedua itulah manusia rohani. Dan Adam yang kedua itulah Yesus sendiri. Tuhan inginkan kita untuk mengambil rupa Yesus Kristus. Hidup di dalam roh. Diubah memakai buah-buah roh, yaitu sifat-sifat Yesus di dalam hidup kita. Kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Ini yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya alami. Di dalam Roma pasal yang ke-8, tidak usah dibaca, tidak usah dilihat, saya akan bacakan saja untuk saudara. Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sama seperti anaknya itu yang menjadi buah sulung di antara banyak saudara. Yesus buah sulung, kita dirubah sesuai dengan gambar anaknya. Dan yang merubah itu adalah Roh Kudus. Menurut 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. Diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai serupa dengan gambar Yesus yang dikerjakan oleh Roh. Nah, ini hanya bisa terjadi hidup dalam roh. Ayat yang terakhir yaitu dalam 1 Korintus pasal 15. Saudara tidak usah baca. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Nah, dikatakan ayat yang ke-49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, jasmani, yaitu Adam. Demikian pula kita harus memakai rupa yang dari surgawi, ilahi, Kristus, Adam yang kedua. Mari kita tanggalkan Adam yang pertama. Hidup dalam roh, roh yang menghidupkan. Supaya wajah Yesus makin nampak di dalam hidup kita. Jadi sama seperti Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan berdoa, saudaraku. Biar roh Tuhan bekerja lebih lanjut dalam diri saudara. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kehidupan di dalam roh. Kami tidak menerima roh perhambaan, tapi kita menerima roh Allah. Tidak hidup dari daging, tapi hidup di dalam roh. Supaya kami diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi Engkau. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin.